Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya kalian semua? Alhamdulillah, luar biasa. Semangat. Allahu Akbar. Oke. Nah, pelajaran kita kali ini dengan berdoa. Semoga dengan berdoa ilmu kita yang akan dapatkan menjadi barokah. Allahumma amin. Ketua kelasnya mohon dipimpin berdoa. Kapan berdoa? Doa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Oke, tak absen terlebih dahulu ya. Yang tidak masuk hari ini siapa saja? Fahri, Sarah, Putri, sama? Kita doakan semoga yang tidak masuk hari ini segera sembuh dan segera berkumpul dengan kita. Allahumma amin. Nah, kemarin kita sudah belajar apa? Tentang bentuk kerjasama ASEAN. Bentuk kerjasama ASEAN kemarin ada berapa? Ada berapa? Ada berapa, Danendra? Ada 4. Apa saja? Pendidikan, ekonomi, kebudayaan, sama politik. Oke, betul sekali. Nah, hari ini kita menginjak ke bab yang baru, yaitu tentang mobilitas sosial. Mobilitas sosial. Nah, yang pertama kita akan belajar tentang bentuk-bentuk mobilitas sosial. Ya. Ada yang tahu mobilitas sosial itu ada berapa? Ada 2. Ya. Pertama adalah mobilitas horizontal. Mobilitas horizontal, peralihan individu atau objek sosial lainnya dari suatu kelompok sosial ke kelompok sosial lainnya. Contohnya apa? Mutasi jabatan tapi dengan jabatan yang sama. Misalnya, nanti suatu ketika kamu jadi manajer di perusahaan A, gitu ya. Terus pindah lagi ke Ponorogo juga masih menjabat sebagai manajer. Nah, itu namanya mobilitas horizontal. Nah, berikutnya adalah mobilitas vertikal, yaitu perpindahan seseorang atau kelompok dari suatu kedudukan sosial ke kedudukan sosial lainnya. Jadi, ada perpindahan kedudukan sosial. Cirinya yang ada di mobilitas vertikal. Itulah yang membedakan dengan mobilitas horizontal. Kalau mobilitas horizontal tidak ada perpindahan kelompok sosial. Tapi kalau mobilitas vertikal ada perpindahan kelompok sosial. Mobilitas vertikal itu dibagi menjadi 2. Ada apa saja? Ada mobilitas vertikal ke atas dan mobilitas vertikal ke bawah. Nah, tujuan pembelajaran kali ini kita harus bersyukur ya, apapun itu, karena hidup ini berputar seperti roda. Tatkala kita di atas, tatkala kita di bawah. Dan nanti kalian akan dalam suatu kelompok kalian akan berlatih untuk kerja sama. Selain itu, tujuan pembelajaran kali ini adalah mencontohkan, membedakan serta mengklasifikasi bentuk mobilitas sosial, dan yang terakhir adalah menyajikan bentuk mobilitas sosial. Nah, dalam pembelajaran kali ini kita akan menilai. Jadi nanti kalian akan dinilai, baik itu mulai dari nilai sikapnya ya, seberapa baik kalian mengikuti pelajaran kali ini, ataupun penilaian keterampilan, kerjasama kalian, keaktifan kalian dalam presentasi, dan
penilaian pengetahuan. Itu nanti drama yang akan ditayangkan oleh temanmu. Oke. Pak Dika, Direktur PT Asia Global. Terus, ini kan Pak Dika. Pernah juga. Karena kasus penggelapan uang perusahaan, maka Pak Dika di PHK dari jabatannya. Pak Dika galau menghadapi masalah hidupnya. Ia berpikir pekerjaan apa yang harus dijalani untuk menyambung nasibnya. Jajannya wes Berapaan Pak? 500. Pak, kemarin Pak nggak jadi. Namun karena tokonya sepi tak kunjung pembeli, modal pun ludes. Dia bekerja apa adanya menjadi tukang sapu jalanan. Dari tayangan drama yang diperagakan oleh temanmu tadi, kira-kira ada suatu permasalahan yang dia alami enggak? Kira-kira. Ayo, siapa yang bisa? Ya, Elvina. Apa? Silakan bisa ditulis di depan. Mengapa tiba-tiba Pak Dika mengalami penurunan jabatan? Nah, ada yang bisa? Karena melakukan penggelapan uang. Boleh, karena melakukan penggelapan uang. Silakan ditulis. Bagaimana? Bagaimana cara Pak Dika untuk bangkit? Silakan ditulis ke depan. Bagaimana caranya Pak Dika untuk bangkit dari keterpurukannya? Kira-kira masalah yang dialami Pak Dika kira-kira apa? Menurut Farin, bagaimana untuk bangkit? Pak Dika galau ya atas nasibnya yang tidak ada waktu berapa hari langsung mengalami penurunan sosial. Nah, kira-kira ada yang bisa? Bagaimana cara Pak Dika untuk bangkit? Iya, Angga, silakan maju Angga. Mas Angga menjawab berusaha terus menerus sekuat tenaganya. Tadi dia punya modal, masih bisa untuk membuka toko, dibuka tokonya. Modalnya ludes, dia punya tenaga, ya tenaga itu yang dia jual untuk mendapatkan nafkah. Juang seperti Pak Dika ya. Nah, kira-kira dari adegan drama Pak Dika tadi, Pak Dika mengalami mobilitas yang apa? Mobilitas vertikal ataupun horizontal? Vertikal. Vertikal naik atau vertikal turun? Vertikal turun. Akan Bu Rahayu bagikan LKPD-nya, silakan nanti berkelompok, masih sama satu kelompok 4 orang ya. Satu kelompok 4 orang. Tapi ini nanti LKPD-nya 1 orang 1, karena nanti kalian selain berkelompok kalian kerjakan secara berpasangan. Jadi nanti apa bentuk mobilitas sosial yang terjadi pada kasus yang telah dipilih secara acak. Jadi nanti setiap orang mengambil kartu kasus dan kertasnya 1 per 1. Nanti kalian isi ini, misalnya apa bentuk mobilitas sosial yang terjadi pada kasus yang telah dipilih secara acak, bentuk mobilitasnya apa, gitu ya. Nah, nanti kalau sudah kalian mengisi, kamu tukar dengan temanmu dan temanmu menjawabnya. Siapa tahu pernyataan yang telah kamu isi itu berbeda dengan punyanya teman
mu. Ya, kemudian baru kamu diskusikan. Ya, silakan ambil kertas dan ambil kartunya satu orang satu. Boleh kerja kelompok langsung saling berhadapan-hadapan. Nih, kamu dapat kartu apa? Nih, seorang wali kota kembali perjalanan ini. Kalian jawab dulu masing-masing, tapi nggak apa-apa, silakan duduk berhadapan-hadapan. Habis itu kamu tukarkan jawaban itu dengan temanmu. Jadi pasangan. Tipe gambar yang atas. BBS kata-katanya. Kelompok 1, 2, 3. Kelompok 7 mau presentasi, silakan. Kasus Mama Idi termasuk kasus mobilitas sosial vertikal ke atas. Karena Pak Maidi mengawali dengan menjadi guru geografi sekarang menjadi wali kota. Kasus seorang mahasiswa melakukan kegiatan pengabdian masyarakat sehingga harus dipindahkan ke desa lainnya dalam geografis yang sama. Termasuk mobilitas sosial horizontal karena dipindahkan ke desa dalam geografis yang sama. Kasus mahasiswa fresh graduate diterima di sebuah perusahaan ternama, termasuk mobilitas sosial vertikal ke atas, karena mahasiswa tersebut diterima di sebuah perusahaan ternama. Kasus Verdi Sambo imbas dari kasus pembunuhan Brigadir J, termasuk mobilitas vertikal ke bawah karena Verdi Sambo mengalami penurunan jabatan karena termasuk dalam kasus pembunuhan Brigadir J. Lingkungan nomor 2, 3, dan 4 silakan diperhatikan, nanti bisa kalian tambahin di KPD kalian masing-masing. Ayo. Apa perbedaan mobilitas vertikal dan mobilitas horizontal? Perbedaannya yaitu jika vertikal mengalami perubahan kedudukan dan kalau horizontal tidak mengalami perubahan kedudukan. Tuliskan masing-masing 3 contoh social climbing dan social sinking. Social climbing yaitu 1. Naik jabatan di perusahaan ternama. 2. Dari penjual gorengan menjadi CEO di restoran. Yang ketiga dari kepala sekolah menjadi kepala dinas. Social sinking yaitu 1. Dari wali kota menjadi salah satu karyawan biasa. Yang kedua turun jabatan. Yang ketiga mengalami PHK di salah satu perusahaan. Pertanyaan atau climbing, tukang sapu menjadi direktur perusahaan, menyamar menjadi penyanyi, sinking
Presiden turun jabatan menjadi wali kota menjadi tukang sapu. Apa yang harus dilakukan seseorang yang telah mengalami kesuksesan supaya tidak mengalami social sinking? Yaitu berbuat baik, meningkatkan usahanya, tidak berbuat kesalahan. Yang terakhir, bagaimana setiap individu dapat mencapai social climbing, yaitu berusaha sesuai kemampuan dan jangan mudah menyerah. Terima kasih, sekian dari diskusi kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ya. Tadi ada yang sudah, terima kasih ya. Tepuk tangan untuk kelompok 7. Nah, tadi yang kasusnya sama boleh dicocokkan. Nah, nomor 2 dan 3 dan 4 tadi sama, ada yang mau menambahi? Ayo. Gimana Syafida? Karyawan perusahaan diangkat menjadi staf direksi. Oke, itu merupakan contoh dari climbing. Oke. Ya, Dan Hendra? Apa yang harus dilakukan seseorang yang telah mengalami kesuksesan supaya tidak melalui social sinking? Berarti? Yang pertama adalah bersyukur, bekerja keras dan menjadi lebih baik. Bekerja keras. Apa yang dilakukan oleh seseorang agar tidak jatuh ke social sinking? Berarti harus bersyukur, karena kalau tidak bersyukur pasti akan tamak dan bekerja lebih keras lagi. Kita bahas ya pertanyaan dari LKPD-nya. Apa bentuk mobilitas yang terjadi pada kasus yang telah dipilih secara acak? Ada yang kesulitan dari kasusnya? Tidak ada. Apa perbedaan mobilitas vertikal dan mobilitas horizontal? Tadi seperti kata temanmu dari presentasi kelompok 2, kalau mobilitas horizontal tidak ada perubahan status sosial. Kalau mobilitas vertikal ada perubahan status sosial. Contohnya tadi sudah betul dari teman-temanmu tadi. Ada yang ditanyakan dari contohnya? Tidak ada. Apa yang harus dilakukan seseorang yang telah melakukan kesuksesan supaya tidak mengalami social sinking? Jika tadi ada apa saja? Bersyukur, bekerja keras, terus apa lagi? Berusaha. Tidak korupsi. Dan yang terakhir, bagaimana setiap individu dapat mencapai social climbing? Mengembangkan potensi. Ada yang ditanyakan dari pembelajaran kita hari ini? Ada yang ditanyakan? Tidak ada? Sudah paham semua? Oke, berarti kalau sudah paham, coba saya akan cek mobilitas yang mengalami perubahan status sosial disebut apa? Vertikal. Kalau penurunan status sosial berarti termasuk vertikal ke bawah. Oke, kita masuk kepada kesimpulan. Ya, kesimpulannya bahwa mobilitas tadi terdiri dari 2 jenis. Yang satu mobilitas yang mengalami perubahan status sosial, yaitu mobilitas vertikal. Dan ada mobilitas horizontal. Kita akan mengerjakan soal. Nah, berapa tadi? 1463 8083. Minggu depan kita akan belajar tentang saluran mobilitas sosial. Kita akhiri pelajaran kita kali ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin.